Tahun 2030 bisa dibilang menjadi tahun yang sangat-sangat banyak perubahan. Banyak orang mengira kalau misalnya di tahun 2030 itu semua pekerjaan udah diganti sama robot. Kayak AI, kayak supir, kayak admin, editor, videographer, semuanya diganti sama AI. Dan tentunya di tahun 2030 itu juga banyak yang bilang kalau misalnya antara gap orang miskin dan orang kaya itu malah makin jauh. Emangnya benar? Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Nah, jadi gini guys ya, buat teman-teman di sini yang belum tahu, katanya itu nanti 4 tahun lagi. Nah, ini kan 4 tahun lagi tahun 2030 nih. Itu nanti bakal banyak ada perubahan. Jangan 2030 deh. Nah, 2027 aja mungkin nanti ya, atau enggak tahun 2026 nih. Udah banyak AI robot yang menggantikan manusia dari pekerjaan, dari buruh, dari apapun itu pokoknya lah. Nah, dan setiap perusahaan sekarang, makanya setiap tahun itu pastinya ada layoff atau PHK masalah. Ya karena untuk efisiensi pengeluaran, anggaran, operasional, segala macamnya. Dan tentunya ini suatu hal yang wajar. Dan bagaimana kita bisa menyikapi untuk persiapan nanti di tahun 2030 dari sekarang. Yang pertama tentunya teman-teman bisa belajar tentang AI dan otomatisasi secara modern. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman bisa belajar AI atau juga tentang otomasi AI itu sendiri, ya tentunya bakal banyak developer atau orang yang bakal memperkerjakan kalian atau bisa dibilang bekerja sama. Dan tentunya ini bisa teman-teman belajar lewat YouTube, e-course, atau nggak mungkin teman-teman ikut pelatihan-pelatihan yang sekiranya itu ada mentornya sendiri ya. Dan mungkin di sini teman-teman bakal banyak kayak belajar problem solving juga, karena itu udah skill basicnya semua orang. Yang dimana kalau misalnya AI kita ngandelin 100% AI itu nggak mungkin dong. Makanya butuh juga partner orang yang ngerti tentang AI dan juga problem solvingnya. Begitu ya guys ya. Untuk yang kedua tentunya mungkin ada beberapa pekerjaan yang dulunya itu yang kayak supir, kayak admin, kayak apalagi editor, videographer itu bakal hilang. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang bakal ada nantinya. Ya bisa dibilang kayak misalnya apa contoh? Mungkin satunya itu kayak online course, atau nggak mungkin ada tutorial, atau nggak mungkin ada project-project kecil yang sekiranya itu ada berhubungan sama teknologi dan juga AI ya bro. Dan pastinya teman-teman di sini sebisa mungkin harus paham tentang industri itu. Biar apa? Biar teman-teman di tahun 2030 itu bisa makan dan tentunya juga bisa berinvestasi untuk masa depan kalian ya. Walaupun di dunia digital itu pastinya itu semakin berkembang, teknologi semakin canggih, jangan sampai teman-teman malah skeptis gitu. Ya mungkin di sini banyak teman-teman yang dari daerah ya, terutama ya, mungkin dari desa, kabupaten, kota, yang dimana mungkin informasi kayak AI ini belum cepat untuk masuk ke sana, masih skeptis. Ya bisa dibilang mereka masih bisa hidup lah, walaupun teknologi jauh dari peradaban, informasi dari jauh dari peradaban segala macamnya. Tapi jangan sampai teman-teman yang paham dan juga sadar ini malah skeptis juga. Sebisa mungkin teman-teman memberitahu kepada mereka kalau misalnya nanti di tahun 2030 nih bakal kayak gini loh, dan apa yang harus kita siapin sebagai masyarakat biasa. Nah pastinya teman-teman kan nggak mau melihat keluarga kalian atau nggak saudara kalian itu kesusahan untuk kedepannya, daripada teman-teman sukses sendirian tapi saudara kalian malah sengsara. Nah lebih baik teman-teman udah punya ilmunya, udah punya pengetahuannya, coba dikasih tahu ke mereka biar apa? Biar teman-teman nanti itu nggak jadi beban juga buat teman-teman suatu saat nanti. Ya walaupun di dunia digital sekarang semua itu serba online ya, mau itu dari online shop atau enggak pembelian jual beli, e-course, dan juga banyak banget yang pokoknya teman-teman bisa jual belikan. Dan tentunya semua ini nggak beda jauh atau pastinya selalu berkaitan dengan AI. Dan makanya buat teman-teman di sini kalau bisa untuk mempertahankan atau untuk memperjuangkan ketika teman-teman nanti di tahun 2030 belajar terus, jangan sampai teman-teman menyerah, dan pastinya teman-teman harus bisa melek digital atau enggak teknologi. Belajar tentang AI bukan cuma ChatGPT yang buat nyari jawaban aja, tapi dari DeepSeek, dari aplikasi-aplikasi yang bisa bikin video atau enggak informasi, atau enggak teman-teman bisa belajar tentang AI automation yang bisa menghubungkan secara otomatis, mungkin dari dari website nanti dihubungkan ke WA. Jadi udah tuh
kayak chatbot lah isinya kurang lebih lah. Tapi jangan cuma chatbot doang, chatbot itu masih dasar banget. Teman-teman bisa belajar lagi lebih jauh lagi. Dan kalau misalnya teman-teman bingung, nah coba teman-teman dari sekarang belajar analisis data atau data analis. Nah teman-teman cuma menggunakan laptop, MySQL, Python dan lain-lain. Dan tentunya ini kalau misalnya lu mau belajar, bisa kok pastinya. Gua aja belajar data analis itu butuh waktu sekitar 3-5 bulan. Dan itu banyak yang ikut tuh bukan seumuran gua gitu ya, yang ada. Yang ikut malah ibu-ibu, habis itu ya pokoknya yang udah lansia lah, yang mereka menolak untuk bukan menolak sih. Mereka tuh kayak mau menerima teknologi, cuman menolak untuk gaptek. Nah, jadi mereka itu ibu-ibunya itu bagus tuh. Walaupun kita di kelas mungkin gua sendiri sebagai Gen Z cepat untuk nangkapnya. Ya walaupun ibu-ibunya juga agak lambat karena faktor usia juga, tapi nggak apa, karena kita saling menghargai. Kalau misalnya gua juga ada yang nggak tahu, pasti gua nanya, dan tentunya kalau misalnya gua ada yang tahu, pastinya gua kasih tahu. Ya mungkin itu aja guys ya buat teman-teman untuk persiapan tahun 2030. Ini sebenarnya ini nggak terlalu parah banget, nggak terlalu aneh-aneh banget, nggak terlalu menyeramkan banget seperti yang teman-teman lihat di sosial media. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman punya persiapan yang oke banget, ya insya Allah pasti bisa lah untuk menghadapi ini semuanya. Karena kalau misalnya teman-teman udah istilahnya teman-teman udah jago, ada pengalaman jadi supir, teman-teman udah tahu standar-standar di mobil itu kayak apa aja, remnya kayak gimana, jalannya kayak gimana, fiturnya apa aja di mobil. Tentunya teman-teman kalau bisa ngejalanin mobil itu sendiri, itu nggak bakal panik kan, karena teman-teman punya insting, pengalaman, dan juga ya value yang teman-teman tahu tentang knowledge mobil itu sendiri. Dan tentunya jangan pernah malas untuk belajar, selalu belajar dalam keadaan apapun itu. Ingat, tekanan itu tergantung dengan mindset kalian. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.